Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu kepunyaan pelanggan pemirsa. Katanya batu yang akan kita gosok hari ini, batu itu termasuk batu spesial. Gimana nggak spesial pemirsa? Dulu batunya yang udah menjadi cincin sempat dipakai kepala negara Indonesia, yaitu batu ini pernah booming di zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Itu menurut yang punya bongkahan ini pemirsa. Begini penampakannya, minta dibuatkan satu cincin. Benar ini batu tembus di sorot cahaya kehijauan seperti batu giok. Jangan-jangan ini batu jenis giok Sungai Dare itu ya pemirsa. Yang punya bongkahan ini minta dibuatkan, minta diambilkan yang paling terang di sorot cahayanya atau yang paling kristal gitu. Minta dipoles yang bagus dan paling kinclong sedunia. Kita intip-intip dulu pemirsa, yang mana yang teksturnya yang bagus. Takutnya kalau sembarang digosok, hasil akhirnya nanti kurang seru. Biar jelas ya seperti biasa ya dikupas dulu. Dikupas bagian kulitnya, mungkin baru kelihatan teksturnya yang halus dan yang padat. Nah, batu Sungai Dare ini pemirsa juga banyak ragamnya. Ada namanya itu batu giok Sungai Dare Indocres pucuk pisang. Ada juga batu Sungai Dare Totol Seledri. Ada juga batu giok hijau lumut Sungai Dare. Nah, batu Sungai Dare pemirsa itu lain daerah juga lain pengertian. Kalau di Jakarta sini banyak saya dengar penghobi batu itu menamakan batu ini Sungai Darah. Perlu saya tegaskan sedikit pemirsa, Sungai Dare itu berasal dari daerah. Sungai Dare itu diambil dari nama sungai. Sungai Dare itu diambil dari sebutan sungai airnya yang deras. Nah, batu ini banyak ditemukan di daerah Sungai Dare tersebut, tepatnya di daerah Damas Raya. Nah, kebetulan saya juga termasuk orang Sumatera pemirsa, nggak jauh dari Damas Raya tersebut. Dan untuk penamaan batu Sungai Dare ada lagi pemirsa. Sungai Dare tersebut ada juga yang bilang Sungai Kandis atau Sungai Kendi atau juga Sungai Kandi. Nah, barangkali pemirsa dimanapun berada ada yang bilang batu giok Kendi, yaitu sama saja dengan batu Sungai Dare kalau nggak salah itu juga. Oh ya pemirsa, lupa saya satu lagi, batu giok Sungai Dare itu yang paling terkenal itu adalah batu giok Indocres Sungai Dare Kumbang Janti. Sungai Dare Kumbang Janti itu ciri khasnya itu totol-totol hijau. Itulah yang membuat batu itu spesial dan paling banyak yang minati. Nah, kalau untuk harga batu Indocres Sungai Dare itu beragam pemirsa sesuai tingkat kualitasnya. Harga yang biasa-biasa saja mulai dari 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, bahkan sampai ratusan juta satu mata cincinnya pemirsa. Konon katanya pemirsa batu Sungai Dare itu bagi pemakainya itu banyak yang bilang nyaman dipakai, jiwa jadi tenang dan adem. Kalau berumah tangga itu ibaratnya jarang selek sama suami dan istri. Nah, makanya pemirsa di rumah batu ini aja Presiden Bambang Susilo Yudhoyono aja make. Masa kita orang biasa nggak mau pakai batu giok Sungai Dare? Kalau saya memang pemirsa, tentunya saya senang memakai batu cincin produk dalam negeri. Nah, sekarang saya serahkan pada pemirsa nih. Kira-kira dari ratusan atau jutaan pemirsa, kira-kira masing-masingnya itu hobi dengan batu apa ya pemirsa? Mohon ditulis di kolom komentar agar nanti saya biar tahu juga pemirsa kesukaan pemirsa semua di rumah.
Nah, ngomong-ngomong udah keenakan ngobrol ini pemirsa ya, ini udah kejauhan. Proses gosoknya udah hampir selesai. Begini rupanya setelah digosok, belum kinclong. Bagaimana nanti hasilnya setelah dipoles? Simak terus video ini sampai habis ya pemirsa, jangan kemana-mana. Nonton sambil ngopi juga boleh, sambil makan bebas-bebas aja, yang penting jangan di skip videonya. Nah, satu lagi pemirsa, biar semangat saya menggosok batu membuat konten nggak maju mundur, tentu saya perlu disupport. Supportnya tetap dengan cara selalu tekan tombol subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, cukup ditonton aja dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya. Kebaikan pemirsa semua tentu nggak akan saya lupakan. Dan selalu saya doakan seluruh pemirsa di rumah sehat-sehat selalu, panjang umur, panjang jodoh, panjang rezekinya. Amplas sudah kita siapkan. Amplasnya yang kasar itu ukuran 360, 240 juga bisa. Lanjut kita amplas bagian bawahnya sampai rata dan halus, sampai hilang bekas gurindanya. Nah, untuk polesan batu giok Sungai Dare ini termasuk gampang-gampang susah ya pemirsa. Bagi yang bisa mah tentu ya agak mudah, tapi yang belum bisa memoles batu ini, nah, perhatikan cara ini pemirsa, nanti pasti akan bisa. Bagian bawah batu sudah rata di amplas dan sudah halus. Lanjut ini kita balik menggunakan stick untuk proses amplas selanjutnya. Bagian atasnya kita ratakan cukup dengan amplas kering. Sebenarnya bisa aja pemirsa batu ini di amplas basah dulu dengan air, tapi kalau menurut saya batu ini kurang tua atau kurang kristal gitu, jadi lebih baik pengamplasannya itu dengan cara kering saja. Kenapa begitu? Soalnya batu Sungai Dare itu kalau belum tua atau belum kristal banget itu suka ada yang luntur. Jadi kalau kita mengamplas dengan menggunakan air itu akan kelihatan berpori jadinya. Amplas kasar sudah selesai, udah rata. Lanjut kita haluskan lagi menggunakan amplas 1000, tetap menggunakan amplas kering. Nah, satu yang saya ingatkan lagi pemirsa, batu giok Sungai Dare ya kalau bisa jangan menggunakan bambu. Tapi finishing terakhir batu ini menggunakan serbuk intan yang bagus. Jangan memakai serbuk intan asalan dan yang murahan. Tapi ada juga sih yang murahan gitu pemirsa, bagus tapi kan jarang-jarang. Tetap nyari serbuk intan yang terpercaya. Untuk ukuran serbuk intannya itu 0,2 mikron. Finishing amplas sudah selesai, ringnya kita rapikan dulu biar enak nanti memasangnya pemirsa. Seperti biasa kita ratakan bagian lehernya. Selesai sudah proses pengamplasan pada ring, lanjut kita siapkan kulit poles. Tetap menggunakan serbuk intan minyak baby oil sebagai pelumas. Dioles-oles serbuk intannya, lanjut kita poles batu ini sampai halus dan mengkilap-kilap. Atas dan bawah kita poles. Sekiranya sudah mengkilap, lanjut kita pasang ringnya. Selongsong besi, palu dan paku kita gunakan selalu. Hat-trick bagian leher pada ring sampai rapat-rapat, tekan dengan jempol kaki besinya. Ditekan jempol kaki biar batunya itu rapat pemirsa, nggak miring-miring nantinya dipasang. Oke, sudah selesai pemasangan ring, lanjut kita kikir sedikit bekas ketrikannya menggunakan kikir. Oke pemirsa, salam hormat dulu kepada Bapak Presiden kita, Bapak Bambang Susilo Yudhoyono, yang telah membuat batu ini terkenal sampai ke luar negeri, mancanegara. Begini hasilnya bongkahan yang tadi kita bikin. Benar ini batu giok Sungai Dare. Kualitas begini aja menurut saya udah bagus pemirsa. Bagaimana penampakan dalamnya? Sedikit ada hijau totol-totol. Tampaknya ini jenis batu giok Sungai Dare, jenis lumut. Semoga yang punya senang dengan hasilnya.
Bapak yang punya batu ini lucu juga pemirsa, saya kirain bawa apaan. Kardusnya mah gede banget. Isinya bongkahan batu giok Sungai Dare segede jempol. Tapi batu ini jos.